Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Abdullah bersama Farida Bilqis dan Farida Fadilah. Kami di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan sekolah. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke penjelasannya. Pengertian pengelolaan menurut Harsoyo adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola, yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga beberapa tokoh mendefinisikan bahwa pengelolaan lingkungan sekolah disebut green school berarti sekolah hijau. Namun sebenarnya memiliki makna yang lebih luas dari arti harfiahnya. Green school bukan hanya tampilan fisik sekolah yang hijau atau rindang, tetapi wujud sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan mengarah kepada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan hidup. Unsur-unsur pengelolaan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademis. Yang kesatu, lingkungan fisik. Secara garis besar terdiri atas 3 bagian, yaitu sarana sekolah, prasarana sekolah, dan kondisi di sekitar sekolah. Sarana sekolah adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pembelajaran di sekolah. Di antaranya, memiliki ruang kelas yang memadai, meja dan kursi dalam keadaan baik atau layak dipakai, memiliki toilet dan kamar mandi yang bersih, memiliki lapangan atau aula untuk olahraga, dan memiliki ruang kesenian. Selanjutnya, prasarana sekolah adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Prasarana sekolah merujuk pada tanah atau lahan sekolah, halaman, lapangan, dan akses jalan menuju sekolah. Kepemilikan prasarana sekolah yang memadai membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif karena lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif. Selanjutnya, kondisi di sekitar sekolah adalah kegiatan di sekitar berdirinya lokasi sekolah. Kondisi tersebut meliputi bangunan-bangunan di sekitar sekolah, apakah berupa pabrik, perkantoran, perumahan, pasar, dan lain sebagainya. Lingkungan di sekitar sekolah sangat berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sekolah merujuk pada semua unsur yang menyangkut relasi antara seluruh warga sekolah yang mempengaruhi efektivitas dan kenyamanan kegiatan pembelajaran di sekolah. Relasi antara seluruh warga sekolah yaitu relasi antara kepala sekolah dengan guru, relasi antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa lainnya, dan sebagainya. Ada 2 faktor yang menentukan terbangunnya lingkungan sekolah yang kondusif, yaitu lingkungan di dalam kelas dan lingkungan di sekitar kelas atau lingkungan di sekitar sekolah. Yang ketiga, lingkungan akademis atau sering juga disebut suasana akademis, merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di sekolah berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Lingkungan akademis merupakan iklim dan budaya sekolah yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya proses pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Macam-macam pengelolaan lingkungan sekolah. Yang kesatu, pengelolaan air di sekolah. Tujuan utama sumber daya air di sekolah diantaranya kualitas dan kuantitas sumber daya air di sekolah. Sebagai elemen penting bagi kehidupan warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya yang harus dijamin ketersediaannya. Penggunaan sumber daya air terbarukan atau air pam, air minum isi ulang, tidak boleh berlebih-lebihan dan biaya operasional penggunaan sumber daya air di sekolah harus proporsional dan efisien. Beberapa langkah dalam mengurangi penggunaan air yang tidak perlu di sekolah yaitu dengan mendorong siswa dan staf untuk menghemat air dengan menggunakan keran dengan benar dan mematikan keran bila tidak diperlukan. Yang kedua, pengelolaan sampah di sekolah. Tahapan pengelolaan sampah di sekolah dilakukan melalui kegiatan pemilahan atau pemisahan antara sampah organik dan non-organik dengan menyediakan tempat sampah organik dan non-organik di lingkungan sekolah. Selanjutnya, pemanfaatan kembali sampah-sampah tersebut dengan cara dipilahkan antara pemanfaatan sampah organik dan pemanfaatan sampah non-organik.
Selanjutnya, pengelolaan energi di sekolah. Sumber daya energi dan air di sekolah juga dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan energi dan air di sekolah. Beberapa cara berikut ini yaitu mengingatkan seluruh warga sekolah untuk mematikan air dan peralatan yang menggunakan energi saat tidak digunakan. Mulailah dengan dasar-dasar seperti mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Yang terakhir yaitu pengelolaan halaman sekolah. Melaksanakan konsep hijau, yaitu konsep yang berpusat pada pencegahan polusi, meminimalkan limbah dan daur ulang. Semua ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari merusak lingkungan alam, terutama lingkungan sekolah. Selanjutnya, lingkungan sekolah yang nyaman. Yang pertama, penataan lingkungan. Di antaranya pengaturan tempat duduk, pengaturan alat-alat pengajaran, penataan keindahan, kebersihan kelas, dan ventilasi serta cahaya. 2. Kebersihan lingkungan, yaitu membangun lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah yang bersih, indah, dan menyenangkan. 3. Ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan. Sarana prasarana adalah komponen yang paling berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas atau ekstrakurikuler. 4. Interaksi serta komunikasi antar warga kelas yang baik dan berkualitas. 5. Cara mengajar guru yang lebih mengacu pada kurikulum. Dan yang terakhir, adanya sikap saling mendukung dan menghormati antara warga sekolah dengan warga sekitar lingkungan sekolah. Kesimpulan dari materi pengelolaan lingkungan sekolah. Yang pertama, pengelolaan lingkungan sekolah atau green school berarti sekolah hijau, yaitu sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah. Ruang lingkup dari manajemen lingkungan sekolah meliputi seluruh unsur yang ada di sekolah, yang dapat diklasifikasikan menjadi manajemen lingkungan fisik sekolah, manajemen lingkungan sosial sekolah, dan manajemen lingkungan akademis. 2. Agar tujuan manajemen lingkungan sekolah, yaitu peningkatan mutu lingkungan sekolah berkelanjutan, dapat tercapai, maka pihak manajemen sekolah termasuk guru harus mensosialisasikan program pengelolaan mutu lingkungan sekolah berkelanjutan kepada seluruh warga sekolah secara terus-menerus. Jika diperlukan, pihak manajemen sekolah dapat melakukan tindakan yang tegas berupa pemberian sanksi kepada pelanggar peraturan. Semua upaya tersebut dimaksudkan agar lingkungan sekolah dapat memberikan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.